Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good evening everyone. Welcome to SP STT Migas Balikpapan Student Chapters Web Conference with the theme Personal Development for Future Engineers. How are you guys? Hopefully all of you are always in good health and of course have a enthusiasm to join event today. Before I start the event, let me introduce myself. My name is Bayu Putra Pertama Erianto as a moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be available to turn off the microphone and active the cameras. So this event can run smoothly. For your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan sambutan dari Dea Angelica Mongkaren selaku Presiden SPSTT Migas Balikpapan. Kepada Mbak Dea, dipersilahkan. Okay, thank you so much, Bayu. Am I audible? Is my voice clear? Clear, Mbak. Okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon, Mas Riksa and all of my friends here. I'm Dea Mengkaren, the president of SP STT Migas Balikpapan Student Chapter. It is my honor to welcome our esteemed speaker, Mas Riksa, and all the participants who are present in this web conference. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to Mas Riksa for gracing us with his presence in tonight's session. Thank you so much, Mas Riksa. And also, I would like to thank all of the participants for taking the time to join this web conference. It is our hope that through this session, we will gain new insights, perspective, and a deeper understanding about personal development for future engineer. To elaborate this important topic, we have invited our amazing speaker. So please give him your full attention. And we encourage you to take notes for the future reference and feel free to ask any questions you may have during the question and answer session. That's all from me. I hope this event runs smoothly and proves beneficial for everyone. Thank you so much and good afternoon. Back to moderator. Oke, terima kasih banyak Mbak Dea atas sambutannya. Berikutnya, saya akan membacakan profil dari pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Mas Riksa. Mas Riksa, Taprani. Sekarang, saya akan membacakan profil dari Mas Riksa. Mas Riksa merupakan GR Engineer Petroleum Area 2 at Pertamina Hulu Rokan, Zone 1 dari tahun 2022 sampai tahun 2023. CEO Chairman at New Edge atau Networking Upstream for Development Geoscience Pertamina Hulu Energy Subholding Upstream dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Chairman at New Edge atau Networking Upstream for Development Geoscience dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Dan yang terakhir ada Junior GGR Surface Development Area 2 at Pertamina Hulu Rokan, Zone 1, dari tahun 2023 sampai sekarang. Wow, jadi di sini kita tahu nih teman-teman bahwa speaker kita pada malam hari ini itu memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa. Oke, karena teman-teman sekarang sudah pada tahu background speaker kita pada malam hari ini, jadi langsung saja masuk ke sesi presentasi yang akan disampaikan langsung oleh Mas Riksa nih teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah terhubung dengan Mas Riksa. Oke, Halo thank Mas you. Riksa, Halo, selamat halo. malam. Malam, Bayu. Malam, malam. Oh, Suara malam saya aman ya, Mas. Bayu? Oke ya. Aman Mas, aman aman. Oke. Gimana kabarnya Mas pada malam hari ini? Eh, puji syukur baik, baik, baik. Oke, puji Ya. syukur. Eh, ingin izin bertanya nih Mas, kalau boleh Gimana, tahu gimana? kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja ya Mas? Waduh, kesibukannya akhir-akhir ini nyari sumur, ngusulin Oh, sumur. nyari sumber. Berarti cukup padat atau renggang nih Mas, kalau boleh tahu. Cukup, cukup padat. Ini Oh, cukup padat ya, ya. jadi pas ada Mas John Terry itu apa namanya DM ya di LinkedIn. Terus saya sempat mikir-mikir juga tuh, karena tentunya kan harus nyiapin materi ya. Tapi
Setelah coba Mhm. saya pertimbangkan kan, dan minggu lalu itu kita ada long weekend yang cukup cukup panjang, jadi oke lah bisa Ya saya betul, betul. manfaatkan buat ini apa namanya develop materinya. Oh, seperti itu ya Mas. Berarti cukup padat ya kira-kira ini Mas ya. Iya cukup padat sama Ya. aku ada les bahasa juga bahasa Rusia. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Jadi walaupun udah Hmm. kerja tapi ya aku tetap berusaha untuk ini ya gain knowledge di luar apa namanya scope of work sekarang. Jadi aku harap sih teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi buat bekal nanti teman-teman lainnya. Oke, aku share Iya. dulu ya materinya ya. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Mas sesi presentasinya pada malam hari Boleh, ini. Oke, boleh, terima boleh. kasih Mas. Oke. Hmm, bentar. Sorry, sorry, sorry. Screen-nya udah ketamil ya. Screen Udah, share screen-nya udah full ya di teman-teman ya. full sudah Mas, aman-aman. Oke, sip. Oke ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya buat kita semuanya ya. First of all, I'd like to say thanks for your attendance, guys. So, and for all of the committee's member of the SPE, STT Migas Balikpapan, ya, for your invitation, so I can share to all of you here about the personal development for future engineers. Tapi tadi ya sesuai pas kita briefing kayaknya better kita share dengan bahasa Indonesia supaya lebih dapat juga teman-teman apa yang ingin saya sampaikan. Oke, kita langsung saja. Bentar, aku mau nge-head ini. Oke, oke ya. Jadi sesuai TOR yang dikirim oleh teman-teman dari SPI STT Migas Balikpapan ya, mengenai materi atau tema yang ingin kita bahas pada malam hari ini, yaitu personal development for future engineers. Tapi aku mau disclaimer dulu ya ke teman-teman. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan di luar bidang ini atau di luar skop ini, silahkan mengenai karir, mengenai program apa namanya BPS mungkin di Pertamina atau manajemen trainee di Pertamina ataupun hal lainnya, uh, saya sangat welcome ya. Jadi silahkan teman-teman kalau ingin bertanya apapun itu ya, baik personal development for future engineers ataupun di luar itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini sedikit ya perkenalan diri dari diri saya tadi udah disampaikan ya. Jadi saya mengenyam pendidikan itu sebenarnya background S1 saya adalah teknik geologi. Saya dari Undip, kemudian melanjutkan S2-nya di teknik perminyakan. Dan terakhir melanjutkan studi profesi insinyur apa namanya di ITB lah seperti itu. Jadi eh, pengalaman saya sebelumnya baik sebagai geologis maupun sebagai PI ya di Pertamina. Ada beberapa organisasi saya aktif termasuk di antaranya juga di SPI saya. Kemudian di IAGI saya juga apa namanya sering inilah bantu dikit-dikit untuk review paper di beberapa kegiatan annualnya mereka. Dan kalau di internal Pertamina itu kita juga ada suatu COP ya, kita sebutnya Community of Practice. Jadi organisasinya para development geoscience, yaitu New Age ya, Networking Upstream for Development Geoscience. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama saya mungkin mau nge-brainstorming teman-teman dulu ya. Di sini ada pertanyaan ya. What's the difference between scientists and engineers? Jadi tema kita kan personal development for future engineers. Jadi sebagai teman-teman kita
fakultasnya teknik lah ya, teknik perminyakan, teknik geologi, pun teknik apapun itu ya. Mungkin kita lulus nanti gelarnya adalah ST. Tapi apakah ST itu engineers? Engineer kalau di Indonesia apakah ST itu adalah engineer? Nanti kita bahas. Tapi apa bedanya sih sebenarnya scientist dan engineers itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh raise hand dan boleh jawab ya, beri opini atau pendapat dari teman-teman. Saya sangat appreciate kalau ada yang berani mencoba menjawab. Ada? Ayo dari teman-teman kalau ada yang tahu boleh itu seperti yang dikatakan Masnya tadi, raise hand atau masukkan di kolom chat Zoom-nya juga nggak apa-apa, biar saya yang Iya, bacakan nanti. boleh. Jangan takut salah. Izin Mas sebelumnya tadi Nah, pertanyaannya boleh. perbedaan antara saintis dan engineer ya. Betul. Ini dengan Nah, siapa ya, dulu? Bentar. Ini dengan sebelumnya siapa? perkenalkan saya Kevin Herdian Berat dan saya angkatan 2024 dan saya ingin menjawab menurut sepengetahuan saya perbedaan antara saintis dan engineer bahwa saintis itu dia berfokus dengan data atau berdasar dengan data. Untuk engineer itu sendiri dia sama, Bang. Tapi berbedanya adalah engineer itu dituntut untuk bisa menyesuaikan kondisi lapangan. Kalau menurut saya. Oke, good. Kevin. Kevin ya tadi ya? Kevin Erdian Gerard. Oke, tidak salah, Kevin. Saya sangat apresiasi pendapatnya. Ada yang lain nggak? Permisi Mas Riksa. Boleh, silahkan. Saya Siapa? izin, Dia ya? ya, Dia. saya Dea izin menjawab. Kalau sepengetahuan saya, kalau scientist itu dia lebih berfokus ke mengapa. Kalau engineers itu lebih ke bagaimana. Jadi kalau sama seperti Kevin, ilmuwan tuh atau scientist itu lebih memahami atau Oke. meneliti seperti itu. Cuman kalau engineers tuh lebih ke bagaimana atau merancang dan membangun yang dari scientist itu. Oke. Gitu, Mas. Oke, good juga dia ya. Jadi aku langsung saja ya. Seperti ya tadi ya, apa yang dikatakan dia. Kevin juga benar ya, nggak salah ya. Saintis ini dia lebih memahami fenomena atau kejadian gitu, apa yang terjadi dan bagaimana gitu. Seperti kita melakukan research gitu di lab, kita membuat analisis, membuat hasil penelitian dan lain sebagainya. Lebih ke why. Dan engineers itu lebih ke create solutions ya. Jadi dia ask how, bagaimana, dan ada solusi yang di-create oleh engineers itu. Tapi kalau kita berbicara engineers, itu kalau kita di Indonesia, nanti ada di slide saya selanjutnya, itu tidak hanya apa namanya, hadapan dengan data saja. Kita harus dihadapkan dengan yang namanya ada kode etik, ada integritas, itu termasuk di dalamnya kode etik, kejujuran, dan lain sebagainya. Dan juga aspek kemasyarakatannya, selain K3L kita nyebutnya, atau HSE. Nah, aku ngasih note tuh di bagian bawah ya. Jadi, future engineers must understand problems before solving them. Jadi kita sebagai uh, engineers atau future engineers yaitu harus mengerti ya bagaimana permasalahannya dan how to create the solutions. Jadi satu tambah satu apakah sama dengan dua atau tidak? Nah itu depend on ya. Jadi uh, hasil pengkajiannya nanti. Oke, nah ini aku lanjut ya. Why personal development matters. Jadi kenapa sih personal development itu penting? Jadi yang pertama teman-teman, aku manggilnya teman-teman aja ya. Aku jadi merasa kayaknya kita nggak begitu jauh usianya. Jadi teman-teman aja lah ya. Oke ya, yang pertama, technical expertise alone is no longer enough, teman-teman. Jadi kemampuan teknikal itu tidak cukup lagi ya. Kita hanya mengandalkan kemampuan teknis. Jadi kita perlu kemampuan non teknis tentunya. Soft skills dan hard skills itu harus balance. Kemudian yang kedua, industry is changing rapidly. Jadi industri itu berkembang sangat cepat. Bahkan di era sekarang ini teman-teman,
kita berkecimpung, bergulat dengan yang namanya AI, apa namanya digitalization, machine learning dan lain sebagainya. Bahkan itu juga sudah masuk ke dunia oil and gas industry ya. Jadi di oil and gas industry itu mungkin sekarang ini kita sudah banyak juga dibantu dengan AI. Jadi apakah nanti mungkin pertanyaannya petroleum engineer itu masih penting? Apakah geologis itu masih diperlukan? Apakah geofisikis itu masih punya peranan di oil and gas industry? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Tentunya masih karena AI itu pun itu yang meng-create adalah kita. Nah, yang ketiga, engineers must adapt, communicate, and lead ya. Jadi engineers itu kita juga harus sebagai engineers itu harus beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan sekitar maupun lingkungan kerja. Jadi tidak hanya lingkungan kerja, lingkungan sekitar, karena kita bekerja itu acap kali berhubungan atau bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya, kita melakukan pemboran di suatu remote area, di suatu desa, kita mungkin ada pro kontra di sana. Jadi bagaimana kita punya target ya, kita punya target secara subsurface, misal di titik tersebut ada potensi hidrokarbon, ada oil ataupun gas di situ. Tapi ada penolakan nih, misal dari warga yang menganggap ini itu, atau mungkin ada dalam tanda kutip preman yang apa ya usil lah seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai engineers harus memikirkan target kita itu tercapai, tapi kita juga harus melakukan pendekatan juga ke masyarakat. Di sini tentunya kita harus bekerja sama multidisiplin. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman dari uh, relation, dari apa namanya fungsi lain. Jadi untuk menghadapi itu. Kemudian communicate, ya ini hubungannya dengan tadi juga ya, bagaimana kita berkomunikasi. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu dapat apa namanya ditangkap ya oleh rekan ataupun kolega yang lainnya. Dan kemudian kita juga harus bisa mengelit ya, baik melit suatu tim maupun melit diri kita sendiri. Dan itu pun harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah personal growth shapes professional success. Jadi kalau kita ingin sukses ya kita harus menumbuhkan ya secara personal dari diri kita, baik itu soft skill maupun hard skills. The future engineers must continuously grow beyond technical knowledge. Jadi di atas dari technical knowledge itu kita harus juga mengembangkan soft skill atau non-technical skills. Oke, nah ini mungkin aku mau ngasih gambaran juga ya buat teman-teman. Ini teman-teman kan masih mahasiswa ya. Jadi mungkin ada ekspektasi ya after graduation aku nanti bekerja di perusahaan ini, di service company ini ataupun di oil and gas company ini, baik nasional maupun multinasional, baik BUMN maupun swasta. Mungkin ada ekspektasi seperti itu. Tidak salah ya, karena itu juga akan memotivasi diri teman-teman untuk men-achieve ya target ataupun tujuan teman-teman. Tapi teman-teman juga harus sadar ya bahwa realitanya itu nanti tidak akan semudah yang kita bayangkan. Jadi ini aku nanti juga akan bercerita ya dari pengalaman pribadiku. Jadi apa yang telah aku lewati sebelumnya, apakah semuanya semudah itu, apakah semuanya mulus-mulus saja, apakah semuanya smooth atau tidak ya nanti kita coba lihat. Jadi teman-teman, kampus itu hanya fokus kepada teori dan nilai ya. Kalau aku bilang seperti itu ya. Dari kita kuliah, mungkin ya ada beberapa ya praktikum. Tapi notabene ya, pada dasarnya kampus itu kita lebih mendapatkan teorinya. Dan di industri, kebutuhan industri itu apa ya, problem solving dan adaptability ya, kemampuan kita untuk beradaptasi itu sangat jauh lebih dibutuhkan. Jadi kadang habis lulus kita itu apa ya shock ya dengan realitas yang ada. Tapi jauh yang lebih berbahaya itu being unprepared teman-teman. Kita tidak menyiapkan itu. Jadi apa yang harus kita siapkan? Kita tahu industri maunya itu talent yang seperti ini.
talent yang seperti ini, engineer yang harus punya A, B, C, D. Nah, kita mumpung ini masih sebagai mahasiswa ya, kita punya waktu untuk menyiapkan itu, kita siapkanlah apa yang bisa kita siapkan. Contohnya, bagaimana kita mendapatkan pengalaman kerja, kita masih mahasiswa, bisa dengan cara mungkin kerja praktik atau ngambil skripsi tugas akhir di perusahaan. Jadi, IPK tinggi akan mudah mendapatkan kerja, itu tidak selalu benar. Kemudian lulus langsung jadi petroleum engineer atau lulus habis itu langsung jadi drilling engineer, jadi geophysicist, jadi geologist. Ya ada yang cepat, ada yang lambat ya. Semua beda-beda, tergantung bagaimana kita menyiapkannya. Dan apakah pintar, apakah pintar itu selalu otomatis dipercaya? Tentunya juga tidak ya. Kita berhadapan dengan realitas bahwa skill dan attitude dari teman-teman itu jauh lebih menentukan. Banyak trial, kemudian koneksi dan adaptasi itu juga jauh lebih penting ya untuk kita berhadapan dengan dunia industri. Jadi di sini aku punya kalimat yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman bahwa gelar membuka pintu, iya itu benar, tapi sikap yang akan menentukan sejauh mana teman-teman akan melangkah. Jadi ini aku ngasih gambaran dulu tentang realita yang nanti akan teman-teman hadapi after graduation. Oke, the reality of engineering industry, especially in the oil and gas industry ya, sebagaimana kita adalah orang-orang yang berasal dari background perminyakan. Jadi di oil and gas industry itu teman-teman, dynamic environment ya, environment itu sangat dynamic ya. Engineering industry changes rapidly. Saat ini mungkin kita berhadapan dengan energy transitions, CCS, CCUS, and another renewable energy, kemudian AI, automation, machine learning, dan sebagainya ya. Bagaimana kita bisa melihat ya bahwa environment kita, lingkungan kita sangat dinamis sekali. Mungkin beberapa tahun yang lalu AI, ML, digitalisasi itu belum begitu signifikan ya. Tapi sekarang teman-teman katakanlah sebagai mahasiswa pasti uh, pernah lah memanfaatkan yang namanya ChatGPT. Itu adalah produk dari AI atau artificial intelligence itu sendiri. Nah, di oil and gas industry juga memanfaatkan itu. Coba bayangkan beberapa tahun silam, itu belum ada yang namanya ChatGPT ataupun Google Gemini dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu secara positif. Yang kedua, fast teknologi advancement ya. Jadi sebagai engineers kita harus continuously learn ya, terus belajar, terus beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kita juga harus improve skills ya, karena AI, automation, digital workflow are transforming the industry, itu merubah industri ya. Jadi yang sebelumnya dulu, contoh ya katakanlah di oil and gas industry mungkin kita ada automation, bagaimana kita bisa melakukan drilling lebih efektif, lebih efisien, bagaimana kita bisa membuat misal well trajectory itu lebih efektif ya, efektif dalam artian di sini mungkin secara keekonomian akan lebih murah dibanding dengan yang lain, yaitu kita bisa memanfaatkan AI ya untuk mengenerate atau membantu kita dalam bekerja. Kemudian multidisciplinary collaboration, teman-teman. Di oil and gas industry itu kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita bekerja dengan fungsi lain, kita bekerja dengan background yang lain. Jadi nggak semuanya dari oil and gas industry, teman-teman. Contoh, saya di subsurface development and planning. Di subsurface development and planning itu isinya ada petroleum engineer, ada reservoir engineer, ada geophysicist, ada geologist, bahkan beberapa mungkin ada dari teknik kimia.
dan itu baru di subsurface saja. Kita belum nanti berkoordinasi dengan fungsi lain seperti fungsi drilling, kemudian fungsi surface facility, fungsi HSE, dan lain sebagainya ya. Jadi sangat teamwork ya. Jadi engineers work with geologists, economists, operators, data scientists, and many others. Jadi kita harus bisa berkolaborasi. Dan selanjutnya, problem solving and communication. Technical knowledge alone is insufficient. Ya, tidak cukup teman-teman hanya mengandalkan kemampuan teknis. Tapi tidak salah ya teman-teman, selama mahasiswa harus kita belajar ya, kalau bisa belajar software gitu ya yang berhubungan dengan oil and gas industry. Kalau misal yang mau pengen berencana apa namanya sorry yang berencana pengen jadi reservoir engineer nanti bisa mulai ya mempelajari software simulasi, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi misal TINAV, sorry gak mau sebut mereknya, tapi gak apa-apa lah, TINAV, Petrol atau apapun itu ya. Jadi nanti itu juga bisa menjadi bekal teman-teman, tapi balik lagi ya, technical knowledge itu tidak cukup ya. Kita juga harus punya kemampuan problem solving dan communication. The engineering industry values adaptability as much as technical expertise. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi juga sangat diperlukan ya di dunia oil and gas industry. Karena apa? Dunia oil and gas industry begitu dinamis, perkembangan teknologi begitu cepat, kita bekerja sama multidisiplin, dan tadi lintas fungsi, lintas background, seperti itu teman-teman. Nah, ini mungkin gambaran ya, dan teman-teman juga mungkin sudah paham di oil and gas industry, kita itu ada beberapa stage dari eksplorasi, appraisal, development, production, abandonment. Dan semua ini kita bekerja lintas fungsi baik antar petroleum engineers maupun dengan teman-teman yang lain dari fungsi lain, bisa jadi geologis, geofisikis, surface facility dan lain sebagainya. Ini sangat kompleks teman-teman. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, kita tidak punya kemampuan untuk membangun suatu teamwork, untuk kemudian kemampuan berkolaborasi multidisiplin, tentunya akan susah buat teman-teman adapt di oil and gas industry. Karena begitu kompleks ya. Kita tidak bekerja diri sendiri, kita bekerja dengan orang yang memiliki background yang berbeda-beda. Jadi itulah tadi ya pentingnya kita menyiapkan diri sebelum kita menghadapi kenyataan nantinya after graduation. Nah, ini aku mau cerita dikit ya. Ini ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan dari slide ini. Ini bisa dilihat ya, ini my personal journey. Jadi aku membagi beberapa fase ya. Ada undergraduate student, fresh graduate, dan young professional. Nah, di undergraduate student ini masa-masa aku seperti teman-teman nih, masih menjadi mahasiswa. Jadi apa yang bisa aku siapkan untuk nanti aku lulus? Aku melihat ya bahwa pada saat itu aku harus punya pengalaman bekerja di oil and gas industry. Karena memang tujuanku dulu masuk teknik geologi dari awal, itu aku ingin kerja di oil and gas industry ya. Jadi memang dari awal aku memplotkan oil and gas industry itu tujuanku. Bukan sebagai informasi, kalau di geologi itu kita bisa ke tambangan, ke hidrogeologi, geothermal, tapi dari awal aku memang inginnya itu oil and gas. Karena aku udah tahu inginku itu di oil and gas after graduation, so aku menyiapkan apa yang bisa aku siapkan. Jadi dengan melakukan kerja praktik tuh Pak, pada saat itu. Aku mendapatkan kesempatan ya, puji syukur di Chevron Pacific Indonesia. Pada saat itu Chevron belum beralih operatorship ya. Sekarang sih namanya Pertamina Hulu Rokan di Pekanbaru di Rumbai. Tapi dulu Chevron. Nah, di sana jadi petrophysicist intern. Nah, itu bekal yang sangat-sangat berarti buat diri aku, teman-teman. Jadi walaupun aku belum
lulus, tapi aku udah tahu ya bagaimana lingkungan, bagaimana environment dari oil and gas industry, utamanya mungkin multinational company ya. Aku bisa belajar bahwa bagaimana sih bekerja di oil and gas industry itu, seperti apa atmosfernya dan lain sebagainya, selain memberikan technical skill kepada aku. Nah, ini mungkin juga nanti teman-teman bisa tiru ya, apabila teman-teman punya kesempatan ya untuk KP, ambil KP yang di perusahaan atau skripsi di perusahaan. Karena kalau di geologi, aku nggak tahu ya, kalau di tempat teman-teman di geologi tempatku dulu, itu apa namanya, skripsi itu bisa ngambil data lapangan sendiri atau bisa di perusahaan. Jadi kalau di ngambil lapangan mungkin ya ada plus minusnya lah masing-masing. Kalau di perusahaan mungkin positifnya kita juga selain mendapatkan technical skill, kita juga bisa mengolah soft skill kita dalam bekerja lintas disiplin dan lintas ilmu seperti itu. Nah, kemudian aku skripsi atau tugas akhir ya di sebagai petrofizisis intern ya di Pertamina Hulu Energi ya, PHE pada saat itu, lalu ikut project dosen juga sebagai geoscientist, dan setelah itu teman-teman aku baru lulus ya. Setelah lulus apakah langsung dapat kerja? Tidak, tentunya tidak ya. Jadi kalau nanti teman-teman perhatikan ada sesuatu. Nah, habis lulus tuh aku sempat jadi geologist apprentice di Pertamina Hulu Mahakam. Nah, di sini juga aku belajar banyak ya dari para expert ya, karena kita tahu dulu Pertamina Hulu Mahakam sebelumnya adalah Total ya, Total Indonesia E&P. Nah, ini aku join itu beberapa waktu setelah perpindahan operatorship itu. Jadi secara culture pada saat itu masih culture Total banget lah. Orang-orangnya juga masih banyak orang-orang yang dari Total gitu. Nah, ini di undergraduate student ya, itu sebagai learning phase, aku manfaatkan internship, student organisasi, organisasi kemahasiswaan, kemudian early industry exposure ya, memberikan exposure lebih awal ke dunia industri ya. Nah, kemudian masuk fresh graduate, yang ini building phase. Aku terlibat beberapa geoscience project, professional adaptation, master's journey and industry exposure ya. Jadi di sini ada tentunya pressure yang dihadapi lebih lebih tinggi lagi karena status kita sudah bukan mahasiswa. Tapi di sini balik lagi ya, apabila kita mungkin bisa perform dengan baik, kita gain knowledge yang banyak, kita akan mendapatkan pengalaman dan tentunya kepercayaan hingga akhirnya apa namanya menjadi geologis ya di Pertamina Hulu Mahakam. Sorry, menjadi geologis di Pertamina Hulu Mahakam, dan eh, baru mengikuti program BPS ya, keterima. Nah, jadi pas geologis yang di tahun 2021 2022 ini pada saat itu statusnya kontrak, teman-teman. Jadi bukan kerja ya, bukan kerja tetap. Nah, akhirnya ada panggilan BPS ya, mengikuti proses seleksi dan lain sebagainya. Itu keterima, dan karena tadi ya S2 aku itu Petroleum Engineer ya, aku keterima sebagai PI awalnya. Dan saat ini ya, karena kita harus bisa beradaptasi, jadi mau mau dijadiin Petroleum Engineer, Geoscientist, itu harus siap. Karena di program BPS itu banyak juga teman-teman yang geologis jadi Petroleum Engineer, yang Petroleum Engineer mungkin nanti jadi apa. Itu banyak juga jadi teman-teman yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, apakah semuanya uh, semulus itu? Enggak gitu ya. Ini aku mau ngasih realita ke teman-teman terhadap apa yang aku lalui atau aku hadapi sebelumnya. Jadi uh, apa namanya, semuanya itu tidak apa ya, semulus yang aku rencanakan gitu. Jadi dulu mungkin aku bercita-cita mungkin setelah lulus aku nanti bisa langsung bekerja. Ternyata tidak tuh. Kalau teman-teman lihat, aku apprentice di tahun 2019. Kemudian baru masuk lagi ke PHM tuh 2021. Banyak sekali yang dihadapi ya. Saat itu ada krisis, ada COVID, ada lain sebagainya yang apa namanya, baik internal maupun eksternal. Jadi semua itu tidak akan mudah jalannya. Bisa jadi mudah, bisa jadi enggak. Tapi kita harus apa ya, menyiapkan ya tentang
kemungkinan terburuk yang akan dihadapi seperti itu. Jadi aku baru balik lagi itu di tahun 2021 di PHM. Jadi itulah apa namanya apa ya dinamika yang kita hadapi gitu. Jadi tapi aku mau pesan ke teman-teman kalau teman-teman punya kesempatan untuk magang terlebih dahulu gitu kan, lakukan sebaik mungkin karena apa performa teman-teman pasti akan dilihat ya. Once nanti ada kesempatan untuk bergabung bekerja itu pasti akan lebih diutamakan. Jadi itu yang aku lakukan pada saat itu ya. Jadi ini setelah COVID itu berakhir, mulai industri itu mulai apa namanya stabil kembali ya, itu aku mendapatkan kesempatan dipanggil untuk mengikuti interview dan sebagai pekerja ya. Tapi pada saat itu pekerja kontrak. Nah, hingga pada akhirnya ada panggilan BPS dan akhirnya keterima. Tapi apakah aku mendaftar BPS langsung keterima? Tidak juga teman-teman. Jadi BPS ini mungkin percobaan kesekian ya. Setelah mengalami kegagalan-kegagalan, akhirnya dicoba kembali dan berhasil. Teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya tentang program BPS silahkan aja. Jadi growth doesn't always happen on schedule, and that's part of the journey. Oke teman-teman, oke ya. Nah ini contoh lah. Jadi after graduation tuh teman-teman sebagai future engineer teman-teman harus nanti mungkin menyiapkan ya realita yang dihadapi. Apply, 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 rejection, rejection, rejection. Yeah, at that time, rejection felt disappointing. Looking back, every experience shaped me growth. Jadi tetap ya teman-teman harus mengambil pelajaran dari setiap apa yang dilalui. Jangan sampai tidak mendapatkan apa-apa. Dan not every application leads to an offer, ya. Yeah. Not every offer feels right, ya. Yeah. And that's part of the journey, teman-teman. Jadi bahkan bisa dilihat ya, aku bahkan ya teman-teman sudah jadi aku dulu ngasih tenggat waktu lah, deadline gitu. Apabila sampai sekian belum mendapatkan pekerjaan impian, sebagaimana yang aku sampaikan tadi, aku inginnya oil and gas, maka oke lah, bukannya menyerah, tapi menghadapi realita, aku akan mengambil opportunity yang ada. Kalau bisa dilihat nih, ada yang Denon, MT Star, kemudian ada pramugara lain, ya, kemudian apalagi ya, ada sales, dan lain sebagainya ya. Ada Nestle, ya itulah yang akan kita hadapi nanti teman-teman. Tapi percayalah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke ya, nah important skills for future engineers. Kita balik lagi ke pembahasan ini. Jadi setelah aku memberitahu ya realita yang mungkin akan teman-teman hadapi, ini saatnya teman-teman menyiapkan important skills for future engineers. Apa sih skills-skills yang harus teman-teman siapkan? Tentunya banyak sekali, tapi ini aku ingin meng-highlight beberapa. Yang pertama adalah communication skill ya. Communication is a superpower. Communication is essential. Communication is very, very important for us as an engineers. So we can presenting our ideas clearly. We can write a professional reports, working in multidisciplinary teams, public speaking and networking. Ya, dengan komunikasi kita mungkin akan membuka jalan kita ya. Karena tentunya saat interview komunikasi balik lagi. Saat kita presentasi usulan sumur misal itu adalah communication skill. Saat kita berargumen ya, adu argumen dengan rekan atau dengan tim itu juga communication skill. Tidak jauh-jauh dari communication skill teman-teman. Dan kemudian adaptability and growth mindset ya, learn continuously, be open to feedback, turn failures into lessons, stay resilient in challenges. Jadi tadi ya, learn continuously. Kita harus terus selalu belajar, belajar dan belajar. Jangan mudah nyerah, jangan mudah puas gitu. Misal nih, sekarang aku lagi belajar bahasa Rusia gitu. Ya aku ingin belajar sesuatu hal yang baru gitu. Atau mungkin belajar software, belajar apapun itu kita harus learn continuously. Kalau di apa namanya filosofi Jepang itu ada namanya Kaizen ya, continuous improvement. Kita harus mengimprove diri kita
selalu sampai itu tidak bisa kita improve lagi ya, continuous improvement. Kemudian leadership beyond position. Leadership is influence, not title ya. Taking responsibility, supporting teammates, building trust and integrity. Jadi dengan teman-teman nih join ya di SPI itu juga secara langsung maupun tidak langsung akan melatih kemampuan leadership teman-teman. Jadi leadership teman-teman akan terasah, kemampuan adaptability juga akan terasah karena apa? Teman-teman harus ini kan menyesuaikan jadwal teman-teman kuliah, jadwal teman-teman organisasi. Di situ ada time management yang teman-teman apa namanya coba arrange. Nah, di situ melatih teman-teman untuk beradaptasi dan tentunya juga komunikasi. Teman-teman berkomunikasi dengan antar apa divisi dengan tim yang lain. Tadi misal contohnya berinteraksi dengan saya di event ini, kemudian sebagai moderator dan lain sebagainya itu juga akan melatih komunikasi teman-teman. Jadi saya appreciate ya teman-teman yang aktif ikut organisasi ini itu, tapi tetap jangan lupakan juga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Oke, nah aku mau lanjut dulu. Tapi teman-teman BTW kalau ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah, nggak masalah, tanyakan aja ya. Nah ini ya, kita masuk yang agak mungkin serius sedikit ya. Ini ada engineers roles and responsibilities. Jadi as a problem solver and innovator ya engineer itu. Dan ada ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dan Kode Etik Profesi ya dalam Sabta Dharma itu mengamanatkan praktik keinsinyuran tuh wajib memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Yang aku sampaikan di awal tadi ya, sebagai engineer, sebagai insinyur di Indonesia, kita itu uh, uh, dalam bekerja itu bersinggungan dengan masyarakat, kita harus memperhatikan kode etik, memperhatikan K3S atau HSE dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih bedanya insinyur dengan ST, sarjana teknik? Memang dulu pada tahun apa namanya dahulu ya, apa namanya gelar dari sarjana teknik itu insinyur. Jadi makanya banyak dulu orang-orang yang memiliki gelar insinyur. Tapi sekarang gelar apa namanya ST itu apa namanya kita punya gelar akademik itu gelarnya IR ya insinyur. Jadi contohnya kayak dokter lah. Dokter itu kan sebenarnya S1-nya apa? Kedokteran ya. Kemudian mengambil profesi baru dapat gelar dokter atau nurse atau yang lain. Nah, itu sebagai mana juga insinyur. Insinyur juga gitu ya. Kita telah menyelesaikan studi S1 kita mendapatkan gelar ST, lalu kita apa namanya kuliah lagi, ada kuliahnya teman-teman untuk mendapatkan gelar insinyur. Dan aku mau ngasih gambaran juga ke teman-teman nih. Mungkin teman-teman bertanya, gimana sih cara kuliah insinyur itu? Jadi aku mau ngasih gambaran bahwa insinyur itu bisa teman-teman peroleh dengan dua cara. Yang pertama, itu ada namanya program reguler. Program reguler itu seperti apa? Program reguler itu diperuntukkan untuk teman-teman yang belum memiliki pengalaman atau pengalamannya masih di bawah 3 tahun. Jadi misal habis lulus kuliah nih, habis lulus S1, teman-teman mau ngambil program studi profesi insinyur itu bisa kuliahnya 1 tahun atau 2 semester. Nah, kalau yang kedua itu bisa dengan jalur yang namanya RPL, teman-teman. Rekognisi pengalaman lampau. Jadi kalau aku kemarin kita pakainya jalur yang RPL, pakai rekognisi pengalaman lampau. Jadi pengalamanku sebelumnya itu direcognize sebagai pengganti perkuliahan. Jadi diganti ya. Jadi tetap ada kuliahnya itu selama 1 semester. Jadi kalau RPL itu 1 semester, kalau reguler itu 2 semester. Jadi karena aku RPL ya udah merecognize ya disubsidi dengan pengalaman kerja sebelumnya, jadi itu cukup 6 bulan ya untuk mendapatkan gelar insinyur. Banyak kampus yang sudah ini ya sudah apa namanya membuka
program studi ini. Mungkin teman-teman nanti kalau tertarik juga boleh tanya-tanya. Nah, di insinyur itu kita punya kode etik, teman-teman. Jadi, kode etik yang harus kita taati ya. Jadi, paling enggak ya ada beberapa hal yang harus kita pegang. Yang pertama adalah integritas. Integrity. Engineers must uphold honesty and trust ya. Kita harus jujur, harus nggak boleh bohong, karena itu akan melanggar kode etik. Kemudian kompetensi ya, continuous learning and technical excellence matter, accountability ya, engineering decisions impact people and society. Jadi di dunia keengineeran mungkin ya banyak sekali kita dihadapkan dengan kenyataan yang mungkin bertolak belakang dengan integritas, dengan ya kejujuran dan lain sebagainya. Nah, itu uh, yang harus kita ini ya teman-teman apa namanya kondisikan ya. Tetap kita harus memegang integritas ya walaupun kenyataannya di lapangan akan dihadapkan dengan problem-problem seperti itu, tapi balik lagi ya integritas itu menjadi pegangan utama kita. Jadi, nah ini juga kalau kita melihat ya ada prinsip dasar. Jadi ada mengutamakan keluhuran budi, keamanan, keselamatan, kemudian berpraktik hanya di bidang kompetensinya. Sebagai insinyur kita tidak boleh ya, sebagai engineer kita tidak boleh uh, melakukan pekerjaan di luar apa namanya ya kompetensi kita, scope of works kita. Misal nih teman-teman, uh, teman-teman sebagai teknik perminyakan, tapi teman-teman nanti mengerjakan analisis apa ya yang berhubungan dengan teknik kimia atau yang mungkin kontras sekali mungkin kedokteran atau apa gitu itu di luar bidang kita itu tidak seharusnya kita melakukan itu. Nah, kemudian menyatakan pendapat kepada publik hanya secara objektif dan berdasarkan kebenaran yang menyeluruh. Bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya, kemudian ada menghindari perbuatan yang mengelabui, berperilaku terhormat, penuh tanggung jawab, berbudi luhur, dan taat hukum demi menjunjung tinggi martabat, reputasi, dan kedayagunaan profesi. Itu prinsip-prinsip dasar profesi. Aku mau nanya dulu, ini azan di tempatku bocor nggak suaranya? Oh, izin Mas, enggak kok, enggak bocor kok Mas, Oke, aman-aman. enggak ya, aman ya. Enggak, Oke. aman-aman. Nah, eh, jadi ini ya, kita perlu pegang apa itu insinyur, kemudian bagaimana mendapatkan gelar insinyur itu, dan apa yang membedakan antara insinyur dan ST itu sendiri. Jadi insinyur ini lebih kepada kayak dokter lah, kalau kalau dokter gitu. Kemudian ya, great engineers are defined not only by technical skills, but also by ethics and responsibility. Ya ini penting ya. Apa namanya integritas ya. Balik lagi integritas, kompetensi dan accountability. Kita ada kode etik yang harus kita pegang. Seperti dokter juga ada kode etiknya. Oke, nah challenge yang engineers face. Jadi ini beberapa challenge yang engineer-engineer muda itu hadapi. Jadi yang pertama ada impostor syndrome gitu ya. Am I really good enough gitu. Jadi ada yang minder gitu. Di saran kalau dari saranku sih jangan terlalu minder, tapi jangan terlalu kita over confidence. Jadi ya sewajarnya saja. Kita masih perlu belajar, tapi ya kita jangan terlalu minder-minder amat ya. Kemudian burnout ya, kadang dengan pressure yang dihadapkan itu ada pekerjaan dengan deadline yang sangat singkat atau beberapa multitask gitu ya. Pressures can slowly drain motivation, malah tidak termotivasi karena stres dan lain sebagainya. Itu beberapa challenge yang dihadapi. Kemudian comparisons. Everyone grows at different speeds, guys. So ya don't compare too much ya diri kita dengan orang lain lah. Tapi boleh boleh aja kita mengcompare ya. Untuk apa? Untuk kita menjadikan benchmarking untuk memotivasi diri kita itu boleh. Tapi jangan sampai kita terus membandingkan diri kita. Oh, kok dia sudah ini, kok dia aku belum ini. Itu
Boleh aja, tapi jadikan itu suatu hal yang positif untuk mendorong teman-teman ke arah yang lebih baik. Kemudian fear of failure ya, kadang kita takut salah, takut apa, takut ini, takut itu. Makanya tadi di awal aku ngasih pertanyaan ya, what's the difference between scientists and engineers? Aku bilang jangan takut jawab gitu. Karena tadi kadang kita tuh takut ya, belum melakukan itu sudah takut. Tapi kadang tuh ketakutan itu memberhentikan kita ya sebelum kita memulainya. Fear sometimes stop us before we begin. Nah, kemudian self-awareness. Knowing yourself matters more than following others. Ini balik lagi tadi hubungannya dengan comparison. Nah, ini beberapa challenge yang teman-teman hadapi ya sebagai engineer muda. Jadi, teman-teman harus be prepare dengan ini semua. Oke, oh ya, satu lagi ya, mungkin eh, kalau teman-teman ya ada mungkin stres karena pressure atau apapun itu nanti di dunia kerja, dan teman-teman butuh cerita ke psikolog atau ke apapun itu, jangan segan-segan teman-teman. Karena balik lagi ya, mental health itu jauh lebih penting. Itu teman-teman. Jangan sampai malah burn out, malah down dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini ya aku mau ngasih sedikit gambaran ya, finding your direction ya. Karena tadi ya ada beberapa challenge yang kita hadapi, jadi makanya sudah sepatutnya atau selayaknya kita mencoba untuk menemukan arah ya. Finding your direction, a simple framework for self-reflection. Jadi ini aku mengambil dari salah satu filosofi ini ya, hidup di Jepang ya. Bagaimana kita memulai hidup, bagaimana kita menjalani hidup ya, the way of life gitu. Dari bangun sampai tidur, bangun lagi sampai tidur. Jadi kita memiliki makna dalam menjalani kehidupan sehingga kita lebih bahagia, kita lebih fun, dan tentunya semua yang kita kerjakan jadi lebih apa namanya menyenangkan gitu. Jadi Ikigai ini apa namanya? Kalau kita lihat ya ini irisan dari beberapa aspek ya. Ada uh, apa namanya? Mission, passion, profession, vacation, ini semuanya beririsan. Inilah Ikigai kita. Jadi teman-teman harus menemukan Ikigai-nya masing-masing ya. Jadi dari bangun tidur itu ini udah bersemangat sekali. Aku mau apa? Untuk apa ini? Mengapa itu. Jadi ya inilah mungkin salah satu apa namanya ya kunci kebahagiaan orang Jepang, kunci mengapa orang-orang Jepang mungkin juga hidup umurnya lebih panjang ya. Mungkin salah satunya adalah karena mereka punya filosofi ini. What are you good at gitu ya, skill strength-nya apa, skills-nya yang bagus di mana. Misal teman-teman di petroleum engineer ya, secara jurusan teknik perminyakan, tapi teknik perminyakan itu luas juga teman-teman kan. Teman-teman nanti bisa jadi di production engineers, bisa jadi di surface facility, bisa jadi di drilling engineering team, atau reservoir engineer, atau mungkin petrophysicist dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Jadi teman-teman coba mulai gali juga ya di sini saat mulai kuliah, apa interestnya, apa passionnya, apa yang membuat senang itu. Kemudian what do you enjoy learning ya, curiosity and interest gitu, yang teman-teman sukai, yang teman-teman rasa itu menyenangkan. Jadi biar nanti ada menemukan lah ikigai-nya, jadi alasan untuk kita hidup, menemukan makna kehidupan itu. Jadi bangun kita udah tahu mau ngapain, mau ini itu. Nah ini mungkin salah satu ikigai aku juga ini ya, berbagi dengan teman-teman ya, sharing. Ini mungkin ya bisa masuk ke what you love ya, apa yang aku suka ya, untuk berbagi. Nah, selanjutnya what problem do you want to solve ya, ini lebih ke purpose dan what opportunities exist around you, ke real reality. Ini aku singkat saja lah, pada dasarnya teman-teman sebagai future engineers nih, selain personal development, teman-teman juga harus
apa namanya, mencari ya ikigai-nya masing-masing sehingga nanti apa purpose teman-teman, tujuan hidup teman-teman itu tercapai. Eh, Mungkin selain itu juga teman-teman bisa membuat SWOT analysis dan lain sebagainya untuk memetakan ya teman-teman ini kekuatannya di mana, kekurangannya di mana, kemudian threat-nya apa dan opportunities-nya apa. Okay, so your first choice doesn't define your whole future. Stop somewhere and keep growing, guys. Alright. Nah, balik lagi teman-teman. Itu intermezzo sedikit ya mengenai Ikigai. Nah, ini balik lagi aku mau share tentang practical tips for students ya. Ini beberapa tips lah ya. Small actions today, big impact tomorrow. Jadi apa sih tips yang bisa dilakukan ya sebagai mahasiswa untuk menghadapi kenyataannya nanti atau mempersiapkan diri sebagai future engineers? Yang pertama adalah build your portfolio early. Jadi mulai dari mendokumentasikan proyek teman-teman, pengalaman teman-teman itu jauh lebih awal. Ini aku cerita teman-teman, aku dulu update LinkedIn itu semenjak masih mahasiswa. After ikut lomba ini, ikut nulis paper ini, itu aku update dikit-dikit lah di LinkedIn gitu. Malam sebelum tidur sambil ini update, bukan update status ya, lebih ke update ini profil, update profil, kemudian ini itu aku update lah. Karena setelah kesini aku juga semakin menyadari bahwa kalau itu nggak kita cicil sejak awal itu ya males itu ada, perasaan males itu pasti ada. Apalagi mungkin udah ada beberapa banyak yang numpuk perlu ditulis itu akan jauh lebih membuat diri kita malas. Jadi teman-teman nih misal eh KP di mana atau ikut lomba paper smart competition di mana juara ini itu, nah baiknya sih langsung update di profil ya, ditulis di situ. Jadi biar portofolinya ini meningkat terus, grafiknya ini up and up gitu. Kemudian teman-teman yang kedua fokus on learning ya, ini bagian dari join organization. Jadi contohnya lah teman-teman ini join SPI. Jadi di sini adalah tempat ya, wadah, ruang bagi teman-teman untuk mengembangkan baik technical skills maupun soft skills. Jadi fokus on learning, contribution, and teamwork. Jadi di sini selain teman-teman serving ya, as a committee, as a volunteer maybe, jadi tapi di sini juga teman-teman mendapatkan pengalaman bekerja di dalam suatu tim, membuat suatu kontribusi dan tentunya belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah improve communication skills. Ini selalu aku tekankan dari awal tadi. Technical ideas become valuable when people understand them, teman-teman. Jadi, oke, kita punya ide yang menarik, kita punya gagasan yang bagus, kita punya hasil pekerjaan yang apa ya, ya bagus sekali lah, it's very good work. Tapi kalau kita tidak bisa atau tidak mampu menyampaikan itu, mungkin itu tidak akan dinilai suatu hal yang baik ya. Jadi communication skill ini penting. Dan salah satu bahasa yang aku ini ya rekomendasikan teman-teman ya, English is a must. Teman-teman harus belajar bahasa Inggris, harus improve English skills karena tentunya ya Inggris itu sangat-sangat bermanfaat sih, utamanya di oil and gas industry. Walaupun mungkin tidak di multinasional, tapi oil and gas industry itu lingkungannya itu lingkungan internasional teman-teman. Kita dengan service company aja. Contohnya mungkin Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, itu semua perusahaan asing. Jadi kita sering berinteraksi ya dengan teman-teman service company ketika kita punya project ini dan mereka bantu pekerjaan kita, ada diskusi-diskusi gitu. Jadi tidak jarang ya itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau kita
melakukan presentasi paper gitu, paper ilmiah gitu, itu juga menggunakan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris nih penting teman-teman. Nah, kalau mau belajar bahasa lain juga itu akan baik lagi, tapi paling tidak bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya itu ada participate ya, beyond classroom ya. Jadi mumpung teman-teman ini masih mahasiswa, jadi ikut kompetisi, ikut konferensi, dan lain sebagainya. Misal apa kompetisi lah ya, paper, smart competition. Lalu dulu aku selalu membuat portofolio ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Karena aku sadar ya pada saat itu memang aku sadar bahwa aku punya tujuan dan mungkin aku bukan berasal ya dari kampus yang cukup besar pada saat itu karena jurusan aku teknik geologi pada saat itu lahir di 2004 dan aku angkatan 2014 lah, 10 tahun dari angkatan itu berdiri. Jadi belum banyak inilah relasi dari alma mater. Nah, jadi aku harus memikirkan bagaimana cara aku bisa punya value, punya portfolio dan bisa berkompetisi di pasar kerja nanti. Nah, ikut konferensi termasuk misal mungkin teman-teman kalau IATMI itu ada ya apa namanya annual eventnya IATMI, simposium IATMI. Kemudian kalau SPI itu juga ada ya, APOC misal tahun lalu APOC kebetulan di Jakarta, itu mungkin teman-teman akan juga lebih mudah atau mungkin event-event yang lain lah. Misal join convention atau yang lain sebagainya. Oke, kemudian buat professional networking. Nah ini ya, dengan teman-teman tadi join kompetisi, join conference, eh ikut organisasi, ini secara nggak langsung akan membuat professional networking teman-teman. Jadi teman-teman bisa bertemu para expert, kemudian orang-orang industri dan sebagainya, dan eh, sangat tidak ini ya, menutup kemungkinan itu akan membuka gerbang awal teman-teman memasuki dunia kerja. Bisa jadi lewat relasi itu informasi itu didapatkan gitu. Informasi ada kesempatan kerja ini, ada magang ini itu bisa didapatkan dari seseorang yang saat kita mengikuti kompetisi, mengikuti conference dan lain sebagainya itu pas kita ketemu gitu. Jadi saranku ya, university is not only about getting a degree, it is about developing yourself. Jadi ya dengan berkuliah kita tahu kita untuk mendapatkan gelar, tapi jangan sampai kita hanya fokus untuk mendapatkan gelar tersebut ya. eh IPK penting, kalau bisa ya kumlot, kalau bisa kumlot aku bilang. Tapi ada mungkin jauh lebih penting ya untuk mendevelop diri teman-teman, baik itu soft skill maupun hard skill. Nah, balik lagi ke semua itu tadi teman-teman, yang menjadi titik penting adalah personal branding. Jadi mungkin teman-teman punya portofolio bagus, teman-teman punya uh, experience ini itu, ikut lomba ini itu, tapi teman-teman tidak membranding teman-teman, maka orang juga tidak mungkin tidak akan tahu teman-teman itu punya kemampuan ini loh, punya skills ini, punya skills itu, punya public speaking ABC dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak akan terlihat. Jadi dengan personal branding teman-teman bisa terlihat kompetensinya apa, attitude-nya bagaimana, mungkin konsistensi dan visibility itu personal branding. Dan aku sarankan ya teman-teman, aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini kalau media sosial sih sekarang kayaknya TikTok ya, buat teman-teman TikTok kayaknya salah satu platform yang ini ya banyak digunakan Gen Z lah. Kalau teman-teman Gen Z mungkin banyaknya TikTok ya daripada IG, Instagram. Kalau dulu zaman aku tuh Instagram sama LinkedIn. Jadi kalau LinkedIn sih sekarang masih masih kita gunakan as a professional platform. Jadi aku saranku coba teman-teman update LinkedIn-nya, kemudian send connection ke orang-orang di industri
dan apa namanya ya, ya mulai dari sekarang mulai berinteraksi di LinkedIn karena itu akan memperlihatkan diri teman-teman membuat personal branding. Ini misal contoh ya, ini contoh aku buka LinkedIn. Ini apakah terlihat? Nanti coba kita lihat. Oke. Nah ini terlihat nggak LinkedIn LinkedIn-nya nih teman-teman? Terlihat Mas, aman, terlihat. Ya ini contoh ya. Ini contoh. Seperti yang aku katakan tadi ya. Kalau mungkin teman-teman nih nggak apa ya, memulai dari awal kayak mencicil inilah tulisan-tulisan apa profil-profil ini mungkin akan males teman-teman. Nah ini teman-teman, ini aku susun ini saat masih aku dulu mahasiswa. Jadi profil yang ada di sini, ini aku mahasiswa tuh dulu aku masukin setiap project ini, volunteering ini, publikasi, bikin paper ini itu udah aku tulis sejak aku mahasiswa. Jadi nanti nggak apa namanya ya, nggak males lah pada intinya saat di akhir. Jadi aku sangat menyarankan teman-teman update LinkedIn ya, gunakan itu sebagai media untuk membranding diri teman-teman karena di sini banyak profesional ya di oil and gas industry itu berinteraksi. Nah ini contohnya, ini aku baru buka home aja, ini ya kelihatan ada IPA ya, event yang saat ini sedang berjalan IPA. Nah, mungkin teman-teman juga bisa manfaatkan ya event-event seperti ini. Entah itu presentasi paper, entah itu menjadi student volunteer ya. Aku dulu ikut IBA selain sebagai presenter juga sebagai student volunteer teman-teman. Dan banyak hal yang aku dapetin di sana. Koneksi itu hal yang pasti. Soft skill, nah itu yang lebih berharga. Aku bisa berkomunikasi dengan para expert, bisa membagi waktu ya, time management, mengolah ini itu. Nah itu sangat sangat berarti. Dan di apa namanya LinkedIn tuh kita juga mungkin ada beberapa grup profesional yang bisa teman-teman ikuti. Nah itu bisa inilah ya membantu teman-teman untuk apa namanya mendevelop ya, personal branding teman-teman. Nah balik lagi oke, ke slide berikutnya. Jadi what's my secret? Apa rahasianya sih selama aku kuliah dulu? What I did during university life. Jadi poinnya pada di sini, saat aku kuliah, aku mencoba untuk membalance ya. Eh, balance itu apa ya? Menyeimbangkan antara kegiatan di dalam dan di luar. Inside itu maksudnya di universitas, di kelas, di kampus maupun di outside ya. Ini bisa teman-teman lihat nih. Contohnya misal aku dulu aktif di AAPG karena dulu geologi ya. Di AAPG, kemudian di luar juga aku ikut aktif di contohnya duta bahasa, duta wisata ya. Semacam aku lupa kalau di Balikpapan namanya apa. Kalau di Jakarta mungkin Abang None lah gitu. Nah, ini aku manfaatkan nih teman-teman kegiatan-kegiatan ini untuk meningkatkan soft skills. Jadi baik dari inside maupun outside itu balance dan harmonis seperti itu. University taught me not only technical knowledge but also leadership, communication, and adaptability. Jadi leadership juga aku build ya dari masa mahasiswa. Jadi ikut organisasi ini itu. Nah itu sangat berarti. Nah ini beberapa. Jadi mungkin teman-teman bisa ya mulai sekarang. Kalau ada kesempatan ikut lomba, ikut. Kalau bisa ada bikin paper gitu, bikin teman-teman. Karena itu membuka peluang teman-teman ke depannya. Bikin paper, nanti ikut conference, di sana ketemu orang dari company ini, itu membuka relasi teman-teman. Selain juga teman-teman melatih soft skill teman-teman, public communication, English communication, writing, and presenting. Nah, why teamwork matters in engineering? Ya ini teman-teman, di dunia oil and gas industry sekali lagi aku sampaikan tadi. In the energy industry, teamwork is not just part of the job. It's the art of every success. Misalnya contoh ada broadcast, keberhasilan pengeboran sumur PPS 009, Pertamina EP Jambi Field. Apakah ini dari satu fungsi saja? Tidak, ini kita bekerja sama lintas disiplin ilmu. Kita bekerja sama dengan drilling, reservoir, dan lain sebagainya. Karena begitu kompleksnya ya di dunia oil and gas industry. Dan kadang kita bekerja juga tidak hanya di office, kita bekerja di field, kita bekerja di lab.
Oke, kayaknya waktunya habis ya, Mas. Tapi bentar lagi ya. Oke lah, Belum sih, Mas. Masih aman lah lanjut. masih aman ya. Masih bisa dilanjutkan. Soalnya tadi Masih kayak aman. mulainya awal tadi. Oke, nah balik lagi, why teamwork is matter ya. Ya tadi ya teman-teman, karena di oil and gas industry dan aku berharap sih teman-teman juga punya tujuan yang sama dengan aku ya. Maksudnya teman-teman ini sebagai mahasiswa ini sudah memetakan nantinya mau kerja di mana, mau kerja apa. Teman-teman harus plan ya dari sekarang. Jangan sampai udahlah terserah gimana gitu. Jadi teman-teman harus membuat plan ya, A, B, C, D. Aku habis lulus ini, kalau ini nanti gak tercapai, ini gak tercapai ini. Itu harus mulai dipikirkan dari sekarang. Karena apa? Kenapa itu penting? Jadi untuk men-achieve hal tersebut kita sudah bisa menyiapkan dari di sekarang. Jadi teman-teman punya tujuan, punya goal, dan teman-teman punya apa yang harus teman-teman kembangkan untuk mendapat achieve goal dari teman-teman itu. Nah, why leadership is important and essential. Ternyata teman-teman, organisasi itu tidak hanya di dunia perkuliahan saja, di dunia mahasiswa. Di oil and gas company, contohnya di Pertamina, kita punya organisasi. Contohnya misal development geoscience atau geologis lah. Ini perkumpulannya geologis satu Pertamina Hulu Energi ya, subholding upstream. Jadi kalau di Pertamina itu kita ada beberapa anak perusahaan. Ada Pertamina Hulu Energi, itu yang fokusnya di upstream, oil and gas industry. Ada Pertamina Geothermal, ada Kilang, ada Patraniaga, dan lain sebagainya. Nah, di PHI atau subholding upstream, itu kita juga terbagi lagi menjadi regional. Ada regional satu itu Sumatera, regional 2 itu Jawa, regional 3 itu Kalimantan. Jadi PHI, Pertamina Hulu Indonesia. Nah, teman-teman itu paling dekat di regional 3 PHI. Ada regional 4 Indonesia bagian barat dan regional 5 itu internasional. Di Pertamina juga ada lapangan yang di internasional. Nah, di PHE, di Pertamina Hulu Energi itu ada komunitas atau organisasi tiap apa namanya profesi, misal geologis, kemudian ada namanya scope juga ya, itu petroleum engineer dan reservoir engineer. Kemudian ada exploration itu ada EXA dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman leadership itu tidak hanya di dunia kampus, di dunia kerja itu juga sangat penting ya. Ada organisasi kita ada karena apa? Karena bekerja baik bekerja dalam tim maupun kita bekerja sendirian, leadership itu sangat penting ya. Tidak hanya ngelit untuk orang lain, tapi melit diri kita sendiri. Contohnya apa? Mengalahkan rasa malas, procrastination dan lain sebagainya itu juga butuh leadership. Nah, ini salah satu pengalaman ya yang sangat-sangat berharga dari diri saya ya apa yang telah saya coba olah ya dari masa kuliah tuh masih ke bawah. Intinya tidak ada yang tidak bermanfaat ya, tidak ada yang tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia gitu. Dulu berorganisasi, tentunya di APG, tentunya dampaknya, impactnya itu ke bawah di saat kita bekerja. Seperti itu teman-teman. Jadi manfaatkan ya teman-teman yang sekarang join apa SPI atau mungkin join himpunan dan apa BEM dan lain sebagainya itu manfaatin buat mendevelop diri teman-teman. Nah, berikutnya, nah ini a message to the next generations. Jadi every journey begins with curiosity, courage, and community. Jadi yang pertama be resilient ya. Failures are best teachers. Don't fear mistakes. Learn, adapt, and move forward. Jadi ya be resilient ya guys. Failures itu ya guru terbaik ya. Jadi kita mulai membuat kegagalan kita belajar. Tapi jangan sampai ya kita gagal terus ya. Tapi kita harus mengambil positive things dari kegagalan yang kita hadapi atau kita lalui. Kemudian jangan takut membuat kesalahan. Apakah saya pernah salah? Pernah, teman-teman. Apakah pernah membuat pekerjaan yang keliru? Pernah, gitu. Tapi kita belajar ya dari kekeliruan itu untuk terus baik lagi dan baik lagi.
Kemudian learn, adapt, and move forward. Ya, belajar, beradaptasi, dan terus maju ke depan. Kemudian collaborate ya, kita berkolaborasi ya. Great things happen when we grow together. Contohnya ini teman-teman berorganisasi di SPI untuk mengadakan contohnya sesi web conference ini aja, teman-teman harus berkolaborasi dengan rekan yang lainnya ya. Karena great things happen when we grow together. Kita apalagi di oil and gas industry, kolaborasi itu suatu keharusan ya. Bukan mau tidak mau, tapi kita harus berkolaborasi. Dan selalu apa namanya mengimprove skills ya. Kalau di Pertamina itu ada namanya program continuous improvement. Kita Mas, membuat mohon maaf sebelumnya. Eh, ya, Waktunya sisa 10 menit lagi ya, Mas. oke, aman. Ini mau mau ini selesai. Aman aman. Oke, terima kasih ya, Mas. Mohon maaf sebelumnya, Mas, saya motong pembicaranya. Oh, nggak apa-apa. Aman. Itu good reminder. Oke, Oke, thank you, Mas. jadi sip. Nah, yang selanjutnya ini ada stay curious ya. Kita harus selalu curious ya, belajar. Kalau nggak tahu ya kita bertanya, terus kita belajar, belajar dan belajar ya. Every question can open a new discovery. Setiap pertanyaan mungkin akan membuka suatu hal yang baru buat teman-teman. Nah, kemudian dream big ya teman-teman. Bermimpilah yang besar-besar sekalian gitu. Jadi believe that your words can take you anywhere. Jadi makanya tadi aku sempat bilang ke teman-teman ya, seharusnya teman-teman saat ini sudah menjadi mahasiswa harus punya goal ya. Goal jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Jangka pendeknya bisnis nanti mau kerja di mana, jadi apa, itu harus teman-teman sudah plankan dari sekarang. Jadi ya itu yang harus teman-teman lakukan ya, sehingga nanti menghadapi realita kenyataan after your university life ya setelah lulus itu bisa lebih prepare. Kalau kalau nggak prepare mungkin teman-teman ya jauh lebih berbahaya. Oke. Nah, mungkin ini akan lebih cepat ya dari estimasi waktu, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab. Dan selanjutnya, nah one last message ya. Your degree may open the door, but your mindset, attitude, and consistency will determine how far you go. Jadi, oke lah guys, kita punya sertifikat atau punya ijazah ST atau MSc atau MBA atau S3 sekalipun ya, misal PhD ataupun doktor. Tapi balik lagi ya, mindset kita, attitude kita, dan konsistensi kita yang akan menentukan sejauh mana kita bisa bertumbuh dan melangkah. Oke, nah itu aja dari aku teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Now is discussion and Q&A session. Ya, let's talk about anything ya. Oke, Mas, aku balikin ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan aja. Nggak Oke, harus Mas bertanya Rizka, tentang terima. tadi ya. Ya, ya. Oh ya, gimana Mas? Saya Silahkan. lanjut, aman? Lanjut, aman. Silakan, Oke. Mas. Ya, terima kasih ya Mas Reksa atas sharing Hmm. materinya yang sangat menarik pada malam hari ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan membuka sesi tanya jawab untuk partisipan yang masih memiliki pertanyaan dan juga yang masih bingung nih tentang materinya Mas Riksa yang tadi dijelaskan. Boleh saja langsung bertanya melalui kolom chat Zoom atau juga bisa menggunakan fitur raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya. Mas Riksa, Yes. izin Hmm. share screen-nya boleh dimatikan aja biar operator nanti yang share screen lagi. Oke, boleh, boleh. Ya, terima kasih Mas. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, Ayo, tanya apapun. Jangan takut. Ada nih. Farid Daniel. Farid Daniel. oke Bang Adiza. Farid, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Riksa atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali tadi saya lihat. Mungkin dari saya ada pertanyaan Mas terkait future engineers kan mungkin apa yang perlu kita siapkan eh, di 5 sampai 10 tahun ke depan dan Mhm. juga apa sih yang sekiranya kan untuk bidang kita yang sebagai petroleum engineer ini kan udah bahasanya udah banyak lah yang ahli dan expert di pada bidang petroleum engineer ini. Tapi sekiranya mungkin ada Mas yang bisa beritahu ke kami apa yang sekiranya menjadi hal yang menarik untuk kita. Jadi eh, di antara banyaknya orang-orang yang sudah ahli, mungkin bisa buat kita berbeda lah Mas, gitu. Di Ya, antara yang lain itu apa, gitu Mas. oke. Terima kasih sebelumnya. Oke, aku jawab dulu ya. Ya, sebenarnya pertanyaannya tadi sudah kejawab juga tuh, Farid. Jadi dengan membuat diri kita unik, punya keunikan, itu akan berarti buat diri kita di masa yang akan datang. Karena pasti ya, kita nggak bisa memungkiri banyak jurusan yang sudah membuka jurusan teknik perminyakan, teknik geologi. Jumlah universitasnya itu selalu meningkat ya, tiap tahun, tiap tahun. Artinya lulusannya semakin banyak. Lulusannya semakin banyak dan realitanya lowongan pekerjaan itu tidak sebanyak itu. Jadi ini banyak talent, banyak kandidat, tapi yang dibutuhkan sedikit. Nah, gimana kita bisa memasuki yang industri mau? Kita harus memiliki perbedaan di antara teman kita yang lain. Perbedaan apa itu? Perbedaannya adalah soft skill dan hard skill. Kedua hal ini harus kita pegang. Kita tidak bisa mengandalkan hard skill doang. Nggak bisa. Soft skill it's a must. Jadi selain hard skill, soft skill, dan satu lagi relasi. Good relations. Good relation ini bisa teman-teman dapatkan dari ikut organisasi, dari ikut kompetisi, lomba, ikut konferensi. Nah, kadang ya, terkadang ada suatu lowongan, ada suatu lowongan. Teman-teman ini ada yang tahu duluan, ada yang enggak. Dan yang tahu duluan mungkin akhirnya keterima. Di situ apa? Peran apa yang penting di sini? Koneksi, relasi. Karena tahu dari seseorang. Walaupun secara kemampuan mungkin sama aja teman-teman, tapi karena dia punya relasi, dia punya koneksi, dia mendapatkan informasi itu lebih dulu dan bisa menyiapkan lebih awal. Itulah pentingnya. Dan buat beberapa tahun ke depan, aku sarankan nih teman-teman ya, mulai menghadapi yang namanya industrialisasi, AI, digitalisasi, ya itu nggak bisa dipungkiri ya, itu yang happen sekarang, yang terjadi saat ini. Tapi percayalah, AI mungkin tidak akan 100% ya menggantikan kita, tapi itu akan membantu kita dalam bekerja. Aku jadi ingat ya, dulu waktu aku interview di BPS, itu dikasih pertanyaan, apa pendapatmu tentang digitalization, apa pendapatmu tentang AI, machine learning, dan sebagainya, apakah kamu setuju atau enggak, atau dan lain sebagainya ya. Ya aku jawab, yaitu mau tidak mau kita harus balik lagi, adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan keadaan teknologi yang berkembang. Oke lah, AI membantu kita, tapi tidak akan menggantikan kita. They cannot replace or ya nggak bisa menggantikan kita ya, karena balik lagi yang mengenerate adalah manusia. Kemudian tadi ya adaptasi, kemudian kita punya uniqueness. Jadi gini, kalau saranku ini satu hal mungkin basic, tapi cobalah percayalah. Misalnya ini teman-teman semester akhir katakanlah, teman-teman yang lain ngambil skripsi A gitu, yang notabene itu udah biasa biasa dilakukan dari tahun ke tahun, dari angkatan atas, dari angkatan atas sampai sekarang itu sudah sering dilakukan. Nah itu jangan teman-teman ambil. Bikin skripsi, tugas akhir yang lain, yang beda, dan sekiranya itu akan memiliki benefit ke perusahaan,
Jadi teman-teman tuh akan terlihat impact-nya, dampaknya, apa yang bisa diberikan ke perusahaan. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Kalau teman-teman misal, contoh ya, contoh, aku dulu KP itu petrofisik. Bagiku sekarang, petrofisik itu adalah hal yang biasa. Tapi mungkin teman-teman bisa membuat petrofisik itu menjadi luar biasa dengan metode lain, misal menggabungkan petrofisik dengan machine learning, dengan AI, ataupun teman-teman punya pendekatan atau metode tertentu, itu bisa menjadi apa namanya eh kekuatan ya, strength buat teman-teman. Itu saranku sih, Mas Daniel ya, Farid tadi ya yang menanyakan. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Mas. Oke, siap, sama-sama. Oke, Mas. Sepertinya, ya. Selanjutnya ini ada yang bertanya dari kolom komentar Hmm, hmm. dari Mas Rakasiwi. Pertanyaannya, jika industri engineering menghargai adaptabilitas sama seperti keahlian teknis, bagaimana seharusnya sistem pengembangan profesional di perusahaan migas mengevaluasi dan memberikan penghargaan terhadap adaptabilitas? Mengingat selama ini indikator utamanya lebih condong pada sertifikasi teknis dan pengalaman kerja. Itu pertanyaannya, Ya, Mas. aku baca lagi ya. Ini aku baca lagi ya. Ini pertanyaannya Oh ya, silakan, Mas. saya. Jika industri engineering menghargai adaptabilitas sama seperti keahlian teknis, bagaimana seharusnya sistem pengembangan profesional di perusahaan migas mengevaluasi dan memberikan penghargaan terhadap adaptabilitas mengingat selama ini indikator utamanya lebih condong pada sertifikasi teknis dan pengalaman kerja. Ya, gini ya. Jadi adaptabilitas yang kita lakukan itu tidak langsung terlihat ya. Jadi untuk menilai seseorang itu, oh ya, dia punya adaptasi yang bagus, itu tidak bisa langsung kita lihat seperti orang yang misal punya, kalau misal ya, gelar S1, S2, S3 itu langsung kelihatan, ya teman-teman. Atau mungkin kemampuan sertifikat bahasa Inggris TOEFL sekian sekian itu langsung kelihatan, direct ya, direct bisa kita lihat. Tapi kemampuan soft skill itu nggak bisa langsung kelihatan. Soft skill ini diantaranya adaptabilitas, leadership, communication, dan lain sebagainya, time management. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, penghargaannya gimana? Dengan deliver pekerjaan yang dia berikan kalau di perusahaannya. Dengan dia mampu beradaptasi, dia akan mendeliver pekerjaan dengan baik. Di saat misal ada tekanan A, tekanan B, ada deadline A, deadline C. Dalam waktu yang hampir berdekatan. Nah, disitulah peran adaptabilitas kita diperlukan. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah ke pekerjaan, deliver pekerjaan kita, reporting kita, presentasi kita. Tapi apakah langsung dinilai adaptabilitas kita? Tidak. Melihatnya adalah output dari delivery pekerjaan kita. Jadi, kalau di perusahaan migas, ya sertifikasi itu penting ya, tapi balik lagi pekerjaan kita itu ditopang oleh soft skill yang kita apa namanya kembangkan, termasuk diantaranya adaptability itu sendiri. Oke, sama-sama Mas Raka Siwi. Jadi tadi yang Oke. iya, oke. Kalau ada yang lain silahkan ya. Tanya apapun ya, nggak harus Ada tanya teman-teman yang tentang lain, materinya. Karena kalau materinya masih ada memang yang ingin bertanya, silakan. oke, karena materinya tadi memang khusus spesifik ke personal development. Tapi kalau teman-teman mau nanya misal ke karir atau eh, apa ya S2 atau yang lain, silahkan aja teman-teman ya. Ya, teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, kayaknya nggak ada, Mas Bayu. Ini dari teman-teman yang lain, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya lanjut.
Boleh Mas Bayu, lanjut aja. Sorry, Baik. suaranya Mas Bayu masih mute. Sorry, sorry Mas. Karena tidak ada yang bertanya lagi, demikian sesi tanya jawab kali ini akan saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita yaitu Mas Riksa. Kepada John Terry Trombe Resiku, selaku Project Manager, saya persilakan. Dan untuk operator saya, persilakan untuk mengambil dokumentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bayu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Riksa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan dan insight bagi kita semua, serta membawa manfaat untuk perjalanan karir kita ke depannya. Dan saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, baik dalam perkataan maupun pelayanan dari kami panitia. Dan sebagai bentuk apresiasi kami, izinkanlah kami memberikan memento ini kepada Mas Riksa atas kesediaannya menjadi pembicara pada web conference Personal Development for Future Engineers pada malam hari ini. Mohon diterima ya Mas, mementonya. Siap, diterima Mas John Terry. Dan untuk operator bisa mengambil gambar. Baik, kita mulai sesi fotonya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, bisa kembali lagi ke moderator. Si Oke, terima kasih kepada John dan juga operator kita. Sebelum memasuki agenda terakhir nih teman-teman, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat web seminar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman semua. Nah, untuk link dan scan barcode-nya dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat masing-masing. Oke Mas, sembari menunggu teman-teman yang lain mengisi link feedback nih Mas, saya izin bertanya Mas. Oh, oke, boleh Oke. silahkan Mas Bayu. Ini pertanyaannya di luar materi sih Mas. Gak apa-apa. Saya ingin tahu hal yang paling sulit apa yang Mas dulu jalani sebelum jadi yang kayak sekarang. Pada saat masih masa-masa kuliah kah atau masih pas masa masuk insinyur? Eh, Masa sulit sih habis kuliah. Jujur ya, aku sempat kerja di luar oil and gas industrial, tapi mungkin nggak aku tampilkan ya. Tapi sejujurnya, aku udah di fase yang udahlah, aku apply apapun, nggak harus migas. Makanya tadi sempat ada ini ya, Nestle, ada apa Coca-Cola. Bahkan aku beberapa itu udah sampai tahap offering teman-teman, kayak Coca-Cola Management Trainee ya, graduate trainee program, kemudian Alfamart atau Alfamedia, aku lupa. Tapi ada beberapa yang aku tolak, reject karena dia mensyaratkan ambil apa menahan ijazah. Ya aku nggak tahu ya teman-teman prefernya gimana, tapi aku tidak menyarankan teman-teman nanti mau menandatangani pekerjaan yang mensyaratkan ditahan ijazahnya. Aku nggak sangat tidak merekomendasikan itu. Dan tidak segan-segan ya aku waktu itu aku tolak ke HR-nya. Ya ada perusahaan yang seperti itu. Nah, sampai hingga akhirnya ya, karena masa COVID tuh waktu itu memang cukup susah buat aku survive. Oke, aku kerja di dekat-dekat rumah. Itu ada perusahaan pabrik sepatu Adidas dia. Dia mengerjakan Hmm. merek Adidas lah, tapi dia kayak kontraktornya, jadi perusahaan Korea. Aku bekerja di situ, ikut manajemen trainee selama 1 bulan, dan kemudian aku keterima sekolah lagi. Aku akhirnya resign. Untungnya di situ nggak ada tahan-tahan ijazah ya. Jadi aku cuma sebulan di situ ikut manajemen trainee dan ngambil
S2 Petroleum Engineer, dan akhirnya jalan membawa aku kembali ke oil and gas industry. Seperti itu sih, Mas Bayu, itu salah satu hal yang susah. Dan kalau pas Hmm. saat mahasiswa hal yang susah, aku dulu belum banyak ini alumni yang bekerja di oil and gas industry. Jadi memang aku harus menyiapkan itu apa ya? Aku udah sadar sih ya. Aku gak punya banyak alumni seperti kampus ini, kampus itu gitu ya, yang mungkin akan semakin mudah mendapatkan informasi. Jadi aku harus membuat relasi, aku harus membuat koneksi sedini mungkin dari saat aku mahasiswa untuk bisa achieve target yang aku harapkan. Itu yang aku ini ya hadapi, Mas Bayu. Kalau di pekerjaan sih ya wajar sih ya kalau misal kita masih baru, misal ada hal yang susah atau tidak bisa, ya kita bisa bertanya ke rekan, bisa bertanya ke senior, atau mungkin ke manajer kita langsung. Itu hal yang lumrah, jadi teman-teman jangan takut untuk memulai atau bekerja nanti, atau jangan takut untuk membuat kesalahan. Itu sih, Mas Bayu. Itu ya Mas. Wih, Mm-mm. berarti cukup berat ya perjalanannya ya Mas. Sampai harus Ya, bekerja dulu di luar oil and gas itu. iya, pernah, aku pernah. Udah hopeless lah. Tapi ya balik lagi ya, karena punya goal, ya aku ya puji syukur ya, apa ya, Tuhan memberikan jalan gitu. Oke lah Mas, Oke. semoga ke depannya Mas selalu diberi kelancaran dan Mm. kesehatan dalam kerjanya ya Mas. Oke, sip sip. Ini udah Oke, selesai ya, Mas Bayu? oh udah selesai sih Mas sebentar. Oke, Mau aku mau penutupan sudah ini ini. dulu bentar ya. Eh, Mas Bayu atau Mas John Terry lah, bebas. Nanti tolong infokan ini ya, infokan Mas, nomor. sebentar kita mau masuk ke sesi foto dulu. Izin potong. Oh, boleh boleh, Ya. silah. Oke, teman-teman semua, berhubung waktu untuk mengisi feedback formnya telah selesai, sekarang kita telah memasuki sesi foto nih. Dan untuk seluruh partisipan, dimohon untuk kesediaannya dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama. Untuk operator, dipersilahkan. Baik, kita lanjut ke sesi foto kedua ya. Untuk menggunakan kamera terlebih dahulu. Saya mau hitung sampai 3. 1, sekali lagi. 1, 3. Baik, terima kasih semuanya. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada operator. Tidak terasa nih sekarang teman-teman kita udah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Riksa yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua pada malam hari ini yang tentunya sangat-sangat bermanfaat dan menarik dan juga menambah insight kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya, Bayu Putra Pratama Arianto, selaku moderator pada malam hari ini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next event. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu Terima atau Mas kasih, Terry, Mas. aku minta ini ya, nomor OVO atau GoPay-nya teman-teman yang nanya tadi. Yang aku catat tuh ada Kevin, ada Dean, Oh, ada Farid ya, Farid, kemudian Raka Siwi, sama Mas Bayu juga ya tadi nanya ya. Nanti ini ya, oh iya. Mas John Terry tolong collect, infoin ke grup WA yang ada aku di situ ya. Ada sedikit inilah apresiasi karena udah berani nanya. Karena aku di awal udah bilang kan, jangan takut bertanya gitu. Oke, jadi Aman-aman. itu apresiasi sedikit dari aku, teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya, Mas. Nanti saya infokan ke PM-nya, Mas. Oke, Ke John. siap. Alright, thank you. Oke, thank Mas you, Riksa, Mas. terima kasih banyak Mas Riksa untuk Terima waktunya. kasih juga, Mas. Oke, Kami sip-sip. Thank you, Sama-sama ya. Mas. mohon maaf Mas jika ada kesalahan Aman, aman. teman-teman. Ya, ini jangan takut salah.
Ini part of learning. Ya, Oke, ya pas. good. Ini good job sih. Maksudnya ya ini memang seharusnya mahasiswa lakukan seperti ini untuk membuat soft skill. Oke, thank you ya.